Selamat datang di Nyai Rampis Channel. Di video kali ini, Nyai akan menceritakan pengalaman Nyai ketika berlibur di pantai Laut Selatan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari itu, Nyai dan suami mengantar kakak ipar untuk berlibur di salah satu villa yang berada di daerah pantai Laut Selatan. Kami berencana menginap di sana selama 2 hari. Karena jaraknya agak jauh, kami pun pergi dari rumah pagi-pagi sekali ya. Di perjalanan kami asik berbincang sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Jam pun berlalu, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Dan ternyata villanya itu berada dekat pantai laut. Nah, posisi villanya itu berada di atas. Jadi kami pun harus berjalan yang lumayan agak jauh dan agak menanjak ya. Kami pun berjalan, akhirnya kami pun sampai di villa itu. Bangunannya lumayan bagus tuh, terbuat dari kayu dan berbentuk seperti bangunan panggung ya, rumah panggung. Dan di pinggirnya pun ada satu villa yang kata orang sih udah lama nggak ditempati. Kami pun berjalan mengelilingi villa ya, dan akhirnya kami pun sampai ya ke villa itu. Saat akan berjalan, jadi harus naik tangga ya masuk ke villa itu. Saat mau menaiki tangga, saat itu Nyai berhenti ya. Nyai berhenti, Nyai melihat sekeliling villa. Saat itu Nyai merasa ada sesuatu yang aneh tuh di rumah itu ya. Aura mistisnya itu, aduh, amit-amit deh, kayaknya serem banget gitu ya. Nyai bilang sama suami, "Pah, kayaknya villa ini angker deh." Suami Nyai menjawab, "Udah mah, kita kan kesini mau berlibur, jangan ngomong-ngomong hantu aja lah, yuk kita masuk." Kami pun masuk. Bangunannya lumayan luas ya, ada 3 kamar, dan di tengah-tengah ruangan itu ya, ruang tengah tuh ada kaca yang menghadap ke laut. Nah, malam pun tiba, kami pun makan malam bersama ya. Kebetulan penunggu villa itu kami undang tuh untuk makan malam bersama. Setelah kami makan malam bersama, kami pun berbincang-bincang ya. Dan Nyai pun bertanya pada penunggu villa itu, "Mak, di sini ada penunggunya nggak?" Nah, si penunggu villa itu menjawab, "Iya Neng, setiap orang yang menginap di sini selalu diganggu aja." "Maksud Mak, hantu Mak?" Nah, si Mak itu menjawab sambil tersenyum, "Iya." Kami pun berbincang, tidak terasa ya, waktu pun sudah malam dan kami pun memutuskan untuk beristirahat. Nyai menempati salah satu kamar yang berada dekat dengan tangga. Nah, Nyai masuk, Nyai kunci tuh, kan ada jendela ya di kamar. Nyai kunci jendela dan Nyai pun mencoba untuk tidur. Tapi entah kenapa ya, entah lelah atau entah bagaimana, saat itu Nyai itu gelisah. Nyai nggak bisa tidur. Nyai lihat suami udah tidur ya, mungkin karena capek ya. Saat itu matanya itu tertuju ke jendela ya. Kenapa nih? Pengen ngeliat aja ke jendela. Nyai lihat ke jendela dan Nyai pun mencoba untuk tidur. Tiba-tiba brak gitu ya, terdengar ada suara dan Nyai lihat jendela itu tiba-tiba terbuka. Nyai kaget kan, nih kenapa? Perasaan tadi kan jendela udah Nyai kunci. Nyai pun bangun untuk melihat ya. Nyai melihat sekeliling, nggak ada siapa-siapa. Nyai lihat ke jam, udah jam 1 malam nih. Dan Nyai pun mengunci lagi jendela ya. Dan ketika Nyai akan mencoba tidur, samar-samar terdengar tuh dari kejauhan seperti ada suara gamelan dan seperti ada seorang wanita yang sedang menembang ya, ngahariring karo kota orang Sunda mah. Nyai kaget, siapa nih yang malam-malam begini kok nyalain musik? Nyai dengerin terus. Nah, suara itu kadang-kadang jauh, kadang-kadang deket ya. Nyai terus mendengar dan tiba-tiba terdengar seperti ada rombongan orang ya, rombongan orang yang banyak mendekati villa. Mereka berbincang, tapi aneh, suaranya itu sangat aneh ya. Suaranya tuh nyanyi begitu tuh. Jadi Nyai itu nggak ngerti ya, ngomong apaan nih, kok banyak orang. Nyai kan, Nyai terus dengerin. Nah, tiba-tiba terdengar tuh
dari bawah rumah, bawah villa itu ada seseorang yang memanggil nama Nyai ya. Neng, kadieu, Neng, kadieu. Siapa tuh yang memanggil nama Nyai? Nyai kira sih si emak ya, si emak yang penunggu villa itu manggil Nyai. Neng, kadieu, Neng, kadieu. Suaranya itu semakin lama semakin keras ya. Karena Nyai penasaran, Nyai pun membuka jendela ya. Nyai membuka jendela, Nyai lihat sekeliling, kayak banyak orang tuh, kayak banyak orang. Siapa itu? Dan terlihat ada seorang wanita ya, nenek-nenek dengan berpakaian kebaya sedang melihat ke Nyai. Dia melambaikan tangannya sambil memanggil, Neng, kadieu, Neng, kadieu. Saat itu Nyai kaget sama takut ya. Siapa tuh? Kok malam-malam begini ada nenek-nenek tapi cantik sekali ya. Dia memanggil-manggil nama Nyai sambil melambai-lambaikan tangannya. Kadieu, Neng, kadieu gitu. Saat itu Nyai takut ya. Nyai takut. Nyai pun menutup jendela lagi. Nyai berlari ke arah tempat tidur. Nyai membangunkan suami Nyai ya. Pak, bangun Pak. Tuh lihat di luar banyak orang. Terus ada nenek-nenek yang manggil mama. Tapi suaminya itu nggak bangun-bangun. Nyai terus membangunkan, tetap dia tidak mau bangun, nggak tahu ya, kayaknya kesirep gitu ya. Nyai itu terus memanggil, Papa bangun, tapi tetap tidak bangun. Dan suara wanita itu semakin lama semakin keras memanggil Nyai. Neng, kadieu, Neng, kadieu. Suara itu terus berulang-ulang ya, sampai Nyai pun merasa takut ya. Subuh pun tiba, akhirnya suara wanita itu pun hilang ya. Keesokan harinya, Nyai pun mengajak suami dan kakak ipar untuk pulang. Mereka bertanya, kenapa? Kita kan mau di sini 2 hari. Enggak aku mau pulang aja. Akhirnya suami Nyai pun mendesak ya, kenapa mah? Kenapa mau pulang? Akhirnya Nyai pun menceritakan kejadian yang Nyai alami tadi malam ya pada kakak ipar dan pada suami Nyai. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang lagi ke Bandung. Itu tadi pengalaman Nyai ketika Nyai berlibur di pantai selatan. Jika ada sobat yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirim ke link yang ada di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya Nyai Rampi. Nyai mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.